Victory Kids yang ada di rumah. Nah, Kak Vanessa, kemarin tuh kita baru aja ya merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus nih Kak. Wow, seru banget ya Kak. Iya, ya. dan pastinya hari ini Kakak mau ajak untuk kita semua sama-sama bersuka cita dan juga bersemangat untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus nih Kak. Oke, tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dulu ya adik-adik. Oke, bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami sekarang bisa mulai ibadah kita. Berikan kami Tuhan hikmat dan pastinya berkat Tuhan agar kami juga bisa menerima semua sharing-sharing dengan baik Tuhan. Bersyukur untuk hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik, mari kita semua nyanyikan satu lagu dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Oke, luar biasa ya Kak, kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan hati dan juga pikiran kita untuk kita sama-sama fokus menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau telah lahir ke dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk setiap hidup kami. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
adik-adik kita sama-sama fokus untuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau telah lahir ke dunia ini Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang ditaburkan Tuhan dapat tertanam Tuhan dalam hati dan juga pikiran kami. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik Victory Kids, bertemu lagi dengan Kak Ima. Kak Ima percaya adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan semangat dan sukacita. Nah adik-adik, hari ini kita mau terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apalagi hari ini adalah penghujung tahun, bahkan 5 hari lagi adik-adik kita sudah masuk di tahun 2022. Wah, siapa nih adik-adik yang bersemangat menyambut tahun baru? Wah, kita semuanya Kak Ima percaya pasti semangat menyambut tahun baru. Kenapa? Karena kita semua pasti punya harapan-harapan baru di tahun yang baru ini. Sama seperti tema yang Kak Ima mau sampaikan pada hari ini, yaitu New Hope, New Life. Wow, harapan baru, hidup baru. Wah, adik-adik semuanya kita pasti pengen ya memiliki hidup yang baru. Artinya apa? Tidak sama seperti tahun yang sebelumnya. Mungkin adik-adik kalau kita mau mengingat lagi di tahun yang lalu-lalu, kita begitu banyak mengalami hal-hal yang ya di sana mungkin bisa ada kesedihan, mungkin ada kemarahan, mungkin ada kesepian adik-adik, bahkan mungkin juga di sana tapi ada juga kebahagiaan, bahkan ada banyak hal bisa juga di sana kita mengalami yang namanya kemalasan, sukanya rebahan. Nah, adik-adik bahkan ada juga kegagalan-kegagalan, mungkin kesalahan yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Tapi hari ini kita mau belajar nih, gimana ya supaya kita bisa di tahun yang baru ini mengalami hidup baru dan punya harapan yang baru. Yuk adik-adik sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia
Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wah, adik-adik jelas sekali ya, di firman Tuhan dikatakan orang yang akan mengalami hidup yang baru hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus, adik-adik, yang hidup di dalam Kristus. Nah, jadi adik-adik, kalau Kak Ima katakan tadi, di tahun yang lalu mungkin kita memiliki banyak sekali hal-hal yang kita sebenarnya nggak suka alami itu. Tapi gimana caranya nih supaya kita bisa tidak terus-terusan terpuruk di tahun-tahun yang lalu atau di hal-hal yang kita sebenarnya nggak suka itu kita alami. Gimana caranya ya? Nah, adik-adik, kita mau terus belajar supaya apa? Supaya kita nggak dari tahun ke tahun kita nggak hidupnya sama gitu. Dari tahun lalu sama, tahun ini sama, tahun kedepannya lagi sama. Wah, kita harus mau mengalami suatu perubahan, hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Nih, sama-sama adik-adik kita mau belajar gimana caranya. Nah, adik-adik, yang pertama adalah kita pastinya harus tahu mana yang paling penting, mana prioritas. Nah, contohnya nih adik-adik, kenapa sih ada bahkan kita mungkin atau orang lain mengalami selalu sama-sama dari tahun lalu, tahun ini dan seterusnya selalu sama. Kenapa? Karena dia tidak tahu di dalam hidupnya apa yang paling penting, apa yang prioritas yang harus dilakukan hari ini, besok, dan seterusnya apa prioritasnya. Tentu adik-adik, setiap hari kita hidup kita harus tahu, oh apa sih yang paling penting, yang harus saya lakukan. Nah, adik-adik, Kak Ima mau kasih contoh nih. Adik-adik semua di rumah punya handphone kan? Pasti semua adik-adik punya HP. Nih, coba adik-adik lihat nih handphone adik-adik. Di dalam handphone itu ada banyak aplikasi. Di sana adik-adik bisa main IG, bisa main TikTok, WhatsApp, games, adik-adik. Bahkan banyak yang adik-adik bisa lakukan, bisa telepon, semuanya. Banyak banget gitu loh adik-adik. Itu penting banget semuanya. Tapi ternyata ada satu hal yang paling penting dari handphone ini. Semua tadi handphone ini begitu banyak aplikasi di dalamnya. Yang paling penting adalah handphonenya itu harus di-charger, harus ada baterainya, harus ada kuotanya. Supaya apa? Semua aplikasi yang paling kita suka yang ada di dalamnya, contohnya games atau TikTok, bisa digunakan. Nah, jadi adik-adik, biarpun semuanya ada, TikTok, games dan segalanya ada, kalau baterainya nggak ada, ya nggak bisa digunain. Jadi penting nggak baterainya? Penting banget. Nah, jadi itulah satu contoh yang paling penting. Nah, itu kan kalau di handphone ya adik-adik. Nah, kalau di dalam hidup kita juga harus tahu adik-adik apa yang paling penting. Supaya apa? Supaya harapan-harapan yang kita naikkan itu bisa kita capai. Kita harus tahu apa yang paling penting, apa yang paling prioritas di dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik, sama-sama kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Wah, ini adalah perkataan Tuhan adik-adik. Dikatakan tinggallah di dalam aku. Tuhan suruh kita supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa berbuah. Supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa mengerti apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Karena adik-adik, kita tidak akan tahu apa tujuan hidup kita, apa yang paling penting dalam kehidupan kita, kalau tidak ada Tuhan yang memimpin kehidupan kita, yang memimpin kehidupan adik-adik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat kepada aturan yang sudah Tuhan buat. Jadi adik-adik, Tuhan kan sudah tinggal dalam hidup kita, kita tinggal dalam Tuhan. Artinya apa? Kita harus mau taat kepada aturan-aturan yang Tuhan sudah buat. Coba adik-adik ingat, beberapa kali mungkin adik-adik mengalami kesalahan, mengalami kegagalan. Kenapa? Karena kita tidak mau mengikuti aturan. Karena apa? Karena kita nggak mau taat kepada sesuatu yang sudah diperintahkan kepada kita. Sehingga apa? Kita jadi melakukan banyak kesalahan. Nah, jadi dalam hidup kita, supaya kita tidak selalu dalam kesedihan, keterpurukan, menderita dan segala macamnya, atau kita tidak memperoleh nilai yang bagus, ya kita harus taat aturannya. Ketika contohnya guru ingatkan, oh kamu harus belajar, kamu harus kerjain ini. Nah,
Ketika kita taat, kita pasti bisa memperoleh nilai yang terbaik adik-adik. Nah, jadi adik-adik, inilah sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa memiliki harapan baru kita bisa terwujud, kita hidup baru, kita harus taat kepada apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita adik-adik. Karena kalau kita baca nih ayat selanjutnya adik-adik ya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24 di sana dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, adik-adik, di sini dikatakan kalau kita taat kepada perintah Tuhan, Tuhan akan suka berdiam dalam hidup kita. Tuhan suka berbicara kepada kita, menuntun kita, berbicara kepada kita, mengarahkan kita supaya apa adik-adik? Supaya kita tidak tetap terus tinggal di dalam kesalahan. Jadi adik-adik, yang paling penting apa? Yang paling penting kita harus tahu apa yang menjadi prioritas. Prioritas kita apa? Tinggal di dalam Tuhan, taat kepada Tuhan. Jangan sampai adik-adik kita sibuk melakukan hal-hal yang ternyata nggak penting adik-adik. Jadi kita harus sibuk melakukan apa yang penting, bukan apa yang tidak penting. Tapi Kak Ima juga menyadari ya, ada banyak hal yang tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Makanya kita bisa mengalami banyak hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kita sibuknya juga melakukan hal yang tidak penting. Oke adik-adik semuanya, biarlah kebenaran ini boleh dapat terus mengingatkan kita supaya di sepanjang tahun yang mau kita lalui ini, kita mau tahu apa yang paling penting di dalam kehidupan kita, yaitu mengikuti perintah Tuhan, taat kepada Tuhan. Oke adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Nah sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan untuk hari Tuhan. Sekarang kita memberi persembahan Tuhan. Biar Tuhan semua persembahan yang kami beri bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang dan pastinya bagimu Tuhan. Bersyukur untuk hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Oke adik-adik semuanya, kita sudah di akhir ibadah kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga yang mengingatkan kita bahwa kalau kita mau hidup baru dan punya harapan yang baru di dalam Tuhan, kita harus mau taat dan tinggal selalu di dalam Tuhan, mau mengikuti aturan Tuhan. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang Kau sudah sampaikan buat kami semuanya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, kami mau taat, kami mau belajar Tuhan melakukan setiap kebenaran-Mu, karena kami percaya ketika hati kami taat dan tunduk kepada Tuhan, kami percaya kami akan mengalami suatu pemulihan, suatu berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati semua kakak-kakak Victory Kids, bahkan berkati semuanya yang sudah memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.